Alkisah dahulu kala di Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Medang Kahuripan, dan kerajaan tersebut dipimpin oleh Prabu Airlangga. Jadi Sang Prabu merupakan putra dari Guna Priyadharmapati dan Udayana dari Bali, dan alasan Sang Prabu bisa menjadi raja di Kerajaan Medang karena dulunya dia menikahi putri dari Kerajaan Medang ini. Sang Prabu memiliki seorang putri dari permaisuri yang bernama Putri Dia Sangramawijaya, dan ketika memasuki usia senja, Sang Prabu pun ingin menyerahkan tahtanya itu kepada putrinya tersebut. Namun di sini Putri Dia menolak dikarenakan dia ingin menjadi seorang pertapa, dan ketika mendengar itu, Sang Prabu pun menghargai keputusan dari putrinya itu dan memberikan restu kepada putrinya untuk menjadi seorang pertapa. Setelah itu sang putri pun berangkat ke sebuah goa yang bernama Goa Selomangkleng untuk melakukan pertapaannya itu, dan setelah itu Putri Dia ini pun berganti nama menjadi Dewi Kili Suci. Di sisi lain, Sang Prabu kemudian memutuskan untuk menyerahkan tahtanya itu kepada putra dari selirnya itu, namun yang menjadi masalah adalah, selirnya itu memiliki dua orang putra, yaitu Raden Jayengrana dan Raden Jayawarsa. Sehingga Sang Prabu berpikir harus membagi kerajaan itu dengan adil kepada kedua putranya itu supaya tidak terjadi peperangan di masa depan. Setelah lama berpikir tentang cara membagi tahta secara adil, akhirnya Sang Prabu memutuskan untuk meminta bantuan dari Empu Barada yang merupakan seorang pertapa sakti. Di sini Sang Prabu meminta Empu Barada untuk menuju ke Bali demi mencari tahu apakah di sana masih ada tahta kosong dari ayahnya itu, dan di sini Empu Barada pun melaksanakan perintah dari Sang Prabu, dan dia pun berangkat ke Bali untuk mencari informasi. Singkat cerita Empu Barada pun kembali dengan informasi yang mengatakan bahwa tahta ayah Sang Prabu di Bali telah diserahkan kepada adiknya Sang Prabu, dan penerusnya adalah anak dari adik Sang Prabu ini. Setelah itu Sang Prabu pun menjadi bingung, di mana dia kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dia hadapi, yaitu mengenai cara membagi tahta yang adil kepada kedua putranya itu kepada Empu Barada. Di sini Empu Barada pun memberikan sebuah solusi, bahwa dia bisa membagi wilayah kerajaan Medang ini menjadi dua wilayah yang sama besar, sehingga Sang Prabu pun bisa menyerahkan masing-masing wilayah kepada kedua putranya itu secara adil. Setelah itu Sang Prabu pun setuju dan menyerahkan tugas pembagian wilayah itu kepada Empu Barada. Setelah itu, Empu Barada pun mengambil sebuah kendi sakti dari tempat penyimpanan benda pusakanya itu, dan dengan kesaktiannya itu, Empu Barada kemudian mengambil 7 sumber mata air dan dimasukkan ke dalam kendi sakti tersebut. Keesokan harinya, Empu Barada pun menggunakan kesaktiannya itu untuk terbang sambil membawa kendi sakti itu, di mana di sini Empu Barada pun mencari lokasi yang pas, di mana setelah menemukan lokasi yang pas, Empu Barada pun menuangkan air dari kendinya itu, di mana air yang ditumpahkan itu pun secara ajaib berubah menjadi aliran yang deras. Dan aliran air yang deras itu pun berubah menjadi sebuah sungai yang disebut sebagai Sungai Brantas. Dengan adanya sungai tersebut, kerajaan Medang pun terbagi menjadi dua bagian yang sama besar, dan setelah itu Sang Prabu pun bisa membagi tahtanya secara adil, di mana wilayah di sebelah timur Sungai Brantas ini diserahkan kepada Raden Jayengrana dengan nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan wilayah bagian barat sungai diserahkan kepada Raden Jayawarsa dengan nama Kerajaan Panjalu. Setelah menyerahkan tahtanya itu, Sang Prabu pun memutuskan untuk pergi bertapa ke suatu tempat yang bernama Pucangan, dan selama masa bertapa, dia pun berganti nama menjadi Maharsi Gentayu. Di akhir cerita, Kerajaan Panjalu yang dipimpin Raden Jayawarsa ini kemudian berubah menjadi Kerajaan Kadiri, dan sekarang disebut dengan Kediri.